start again. It's a rich thing. Kesalahan fatal yang ketujuh adalah komunikasi dengan orang lain dan mengajak bertemu, terutama kepada senior, tetapi mengajaknya dengan mengajak ngopi. Ya, ngopi memang menjadi tren pada hari ini, tetapi jangan mengajak ngopi kepada senior yang pertama kali kita kenal. Sekalipun kita sudah kenal dengan senior tersebut, usahakan kalau ingin silaturahmi, maka sampaikan saja untuk silaturahmi. Persoalan tempat itu silahkan dipasrahkan kepada senior kita, baik itu mau bertemu di kediamannya atau seniornya ngajak kita di warung kopi, itu sah-sah aja ya, kita bisa tinggal berangkat aja. Yang menjadi kekurangan dari komunikasi kita hari ini, biasanya junior itu mengajak seniornya, "Kak, ayo ngopi," gitu loh. Biasanya kan kalau budaya kita siapa yang ngajak dia yang traktir, dan gak mungkin dong kita traktir senior ya. Jadi yang ada tuh ketika kita komunikasi, kita sampaikan aja kita izin silaturahmi, "Kak, apakah kakak bisa ditemui?" begitu. Dan di mana Kak, misalkan kalau seniornya minta di rumah atau di kediamannya, maka kita ke kediamannya. Jangan pernah mengajak senior ngopi kecuali seniornya yang mengajak duluan. Bagi sebagian senior atau orang lain hal ini tidak bermasalah ya, tetapi bagi sebagian yang lainnya rasanya kurang tepat saja pola komunikasinya. Bukan berarti salah, tapi kurang tepat gitu. Dan kesalahan yang kedelapan adalah tidak menyiapkan materi. Nah, jadi tidak hanya ketika kita seminar atau kita menjadi pemateri aja kita harus menyiapkan materi. Untuk komunikasi dengan senior yang ingin kita tuju, kita juga harus menyiapkan materi. Salah satu contohnya, senior kita namanya siapa, dia aktifnya di mana, atau orang tersebut ngajar di mana gitu. Jadi ketika kita misalkan sudah memperkenalkan diri, nama saya Uswatun Hasanah, dan ketika direspon kita masih nanya, "Bapak namanya siapa ya? Kakak namanya siapa ya?" Kalau saya sendiri sangat ilfil sekali ya. Saya jujur nih ya, kalau saya sendiri itu sangat ilfil. Banyak yang biasanya itu DM atau chat WA, "Assalamualaikum Kak." "Waalaikumsalam." "Iya." "Nama saya Rizka," misalkan. "Iya Dek Rizka, salam kenal, ada yang bisa saya bantu," misalkan. Dan dia membalas bukan pertanyaan dari saya, tetapi justru bertanya balik, "Nama kakak siapa ya?" Secara logika, ketika kita komunikasi dengan orang lain, kita kan sudah pasti tahu orang itu siapa. Karena ketika kita masih menanyakan namanya siapa ya Kak, saya sangat ilfil ya. Bagaimana mungkin orang komunikasi dengan saya tetapi tidak tahu siapa saya? Dan saya bertanya pada beberapa senior, ternyata jawabannya juga sama. Mereka suka aneh aja gitu kalau ada orang komunikasi, memperkenalkan diri, tapi malah bertanya namanya siapa gitu. Harusnya sudah dipersiapkan terlebih dahulu, senior atau orang lain yang kita tuju itu bisa membantu kita di bidang apa, sehingga komunikasi kita itu bisa efektif dan efisien. Kesalahan yang kesembilan adalah menghubungi di waktu yang kurang tepat. Ketika kita mendapatkan nomor baru untuk diajak komunikasi dan kita mendapatkannya misalkan pada pukul 1 pagi, kita mendapatkannya pada pukul 1 pagi. Jangan pada pukul 1 pagi itu kita chat mereka. Kita bisa menghubungi mereka di pagi hari, bisa dari jam 7 atau di jam-jam aktif lainnya. Jadi kalau masih jam istirahat, jangan di WA. Bisa saja kalian cuma dibaca dan gak dibalas, karena mungkin saja mereka sedang tidur. Dan kesalahan yang terakhir adalah ketika orang lain sudah welcome untuk komunikasi dengan kita, jangan lupa untuk selalu menghargai mereka. Komunikasi apapun yang terjalin antara kita dengan orang tersebut, kita harus tetap menghargainya. Misalkan ketika kita ingin mengatakan iya, maka jangan hanya iya saja, tetapi iya Pak, iya Kak. Nah, di sana selain sopan, kita juga terkesan menghargai lawan bicara kita. Jadi antara komunikasi di media sosial maupun secara langsung sebenarnya tidak jauh berbeda. Apalagi persoalan menghargai ini. Kuncinya dari beberapa kesalahan yang saya sebutkan tadi adalah meskipun itu komunikasi secara virtual, kita tetap memiliki etika dan aturan-aturan tersendiri yang itu tidak tertulis, tetapi kita yang harus memahami secara sosial. Apakah
cara kita ini sudah tepat untuk dilakukan atau tidak. Oke, semoga yang saya sampaikan tadi bermanfaat kepada teman-teman. Saya harap ketika sudah selesai nonton ini, teman-teman sekalian sudah memiliki pandangan bagaimana memulai komunikasi dengan orang lain agar kita tidak diabaikan lagi dan pesan atau maksud kita bisa tersampaikan. Kalau ada hal lain yang kiranya mengganggu terhadap komunikasi tersebut, teman-teman bisa tambahkan di kolom komentar agar yang lain juga bisa membaca dan bisa mengevaluasi bersama. Dan kalau ada beberapa hal yang saya sampaikan teman-teman kurang setuju, silahkan komen di bawah dan akan selalu saya balas. Terima kasih.